Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gusidiawan. Saya berasal dari kelas J7EA. Lalu nomor induk mahasiswa saya 230 1965 813. Presentasi kali ini yang merupakan dari tugas personal kedua dari mata kuliah Bisnis Komunikasi, di mana pada saat ini saya akan menjelaskan atau memberikan informasi kepada pimpinan unit saya bahwa unit saya bekerja pada saat ini penting bagi organisasi dan harus dibebaskan dari perampingan atau harus menerima sumber daya tambahan. Dimana seperti kita tahu pandemi COVID-19 yang melanda hingga 1 tahun ini mengakibatkan perkembangan atau pertumbuhan perekonomian di Indonesia menjadi tidak stabil dan mempengaruhi beberapa perusahaan di Indonesia. Sebelumnya saya akan menceritakan beberapa pengalaman bekerja saya. Saya merupakan lulusan dari Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia di Jorok, yang merupakan saya adalah angkatan ke-60. Lalu setelah saya lulus dari Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, saya bergabung dengan Garuda Indonesia sebagai First Officer Boeing 737, 300, 400, dan 500 dari tahun 2009 hingga tahun 2010. Setelah saya melewati Boeing 737 seri klasik, saya join dengan Boeing 737 seri 800 Next Generation dari tahun 2010 hingga 2011. Setelah tahun 2011 saya menjadi First Officer pesawat besar, yaitu pesawat Airbus 330 atau Airbus 330 seri 200 atau 300 dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Setelah tahun 2015 saya mendapatkan mandat dari Garuda Indonesia untuk menjadi kapten dan terpilih menjadi instruktur di pesawat CRJ 1000 pada tahun 2015 hingga tahun 2019. Lalu setelah tahun 2019 hingga saat ini saya menjadi kapten pesawat besar tipe pesawat Airbus 330 seri 200, 300, 900 dari tahun 2019 hingga sekarang. Untuk struktur perusahaan Garuda Indonesia yang dipimpin oleh CEO membawahi 6 direktur. 6 direktur itu terdiri dari direktur Human Capital, direktur Finance, direktur Operation, direktur Komersial dan Kargo, direktur Service, dan direktur Maintenance. Di mana saat ini saya berada di bawah pimpinan direktur operasi. Untuk direktur operasi sendiri membawahi 3 subunit, di mana subunit pertama Flight Operation. Flight Operation sendiri terdiri dari tipe-tipe pesawat yang dimiliki Garuda Indonesia. Lalu ada Operation Support. Operation Support di sini ialah memberikan supporting di lapangan tempat kami bekerja, di mana mereka bertugas untuk membantu atau contohnya menyediakan approach chart. Approach chart sendiri itu adalah suatu alat navigasi yang membantu pilot dalam suatu penerbangan. Approach chart itu digunakan misalkan suatu penerbangan dari Jakarta dan Bali. Mereka itu telah menyiapkan beberapa lintasan pesawat atau jalan yang akan ditempuh oleh pesawat tersebut dari Jakarta hingga Bali.
Lalu yang ketiga itu operation planning dan control, di mana mereka contohnya yang kita tahu adalah FOO atau Flight Operation Officer. Mereka menyiapkan flight plan. Flight plan itu mereka adalah misalkan dari Jakarta dan Bali, rute-rute yang mana yang akan dipilih. Nah, First Operation Officer atau FOO itu yang menyiapkan hal-hal tersebut. Lalu Vice President Flight Operation membawahi 5 subunit di mana mereka dipimpin oleh Chief Pilot masing-masing setiap fleet. Untuk saat ini kita memiliki 5 macam tipe pesawat, di mana Chief Pilot itu memimpin dari tipe-tipe pesawat tersebut. Maka di sini contohnya ada di sini tuh ada Chief Pilot Boeing 737, Chief Pilot Boeing 777, Chief Pilot Airbus 330, Chief Pilot CRJ 1000 dan Chief Pilot ATR. Untuk jumlah armada Garuda Indonesia saat ini kita memiliki 10 pesawat wide body Boeing 777 atau 777 300 extended range, 17 pesawat wide body Airbus 330 seri 300, 7 pesawat wide body Airbus 330 seri 200, 3 pesawat wide body Airbus 330 seri 900 new engine option, 73 pesawat narrowbody 737 seri 800, 1 pesawat narrowbody 737 MAX, 18 pesawat narrowbody CRJ 1000, 13 pesawat ATR 72 seri 600. Lalu kebutuhan flight crew. Hingga saat ini kita telah memperhitungkan bahwa setiap pesawat itu di mana satu set flight crew itu terdiri dari satu kapten dan satu first officer. Untuk satu pesawat wide body atau pesawat memiliki berbadan besar, setidaknya membutuhkan awak pesawat sebanyak 8 set flight crew, yang berarti satu pesawat berbadan besar itu membutuhkan 8 kapten dan 8 first officer. Sedangkan untuk satu pesawat narrowbody atau pesawat berbadan kecil membutuhkan awak pesawat sebanyak 5 set flight crew. Untuk suatu penerbangan yang dinamakan flight crew itu terdiri dari kapten, first officer, dan cabin crew. Lalu alasan kenapa sih kalau kita tahu kita tidak dapat mengurangi atau melakukan PHK terhadap pilotnya hingga saat ini, khususnya di dalam pandemi COVID-19. Pertama, satu atau seorang pilot itu hanya boleh memiliki satu rating pesawat. Jadi misalkan dia terbang dengan Airbus 330, dia tidak bisa terbang pesawat lainnya bertipe, misalkan dia mau terbang Boeing 737, dia tidak bisa karena dalam regulation yang telah ditetapkan oleh CSR atau kita tahu dengan Civil Aviation Safety Regulation yang merupakan hukum penerbangan ya untuk seluruh operator penerbangan, di mana yang seperti saya bilang, seorang pilot hanya boleh memiliki satu tipe rating saja. Yang kita ambil itu berasal dari CSR 121, karena CSR 121 itu merupakan atau diberikan untuk operator penerbangan komersil. Nah, lalu alasan kedua selain tadi pilot hanya boleh menerbangi satu tipe pesawat dalam satu hari atau 24 jam, di sini dijelaskan bahwa maksimum flight hours. Flight hours itu jam terbang dari pilot itu sendiri adalah 9 jam. Lalu di sini juga dijelaskan yang kedua,
Untuk flight crew member atau flight crew itu memiliki maksimum. Maksimum maksudnya misalkan dalam 7 hari itu kita memiliki maksimum jam terbang itu 30 jam. Lalu 1 bulan itu kita maksimum 110 jam, dan dalam 1 tahun atau 12 calendar month itu 12 bulan itu adalah 1050 jam. Ini berdasarkan dari satu set, jadi memiliki 1 kapten dan 1 first officer. Lalu untuk 2 pilot dengan tambahan di sini 1 tambahan flight crew, jadi 2 kapten dan 1 FO. Dia memiliki maksimum jam terbang dalam 1 bulan itu adalah 120 jam, dan dalam 90 hari dia memiliki batas waktu jam terbang adalah 300, dan dalam 1 tahun atau 12 bulan adalah 1050 jam. Lalu di sini berdasarkan CSR 121 juga 3 pilot plus atau ditambah dengan 1 additional flight crew member atau 1 pilot lagi, jadi 4. Itu 2 kapten, 2 terdiri dari 2 kapten dan 2 first officer memiliki dalam 24 jam itu dia memiliki maksimum 12 flight deck time. Jadi dia dalam 24 jam itu kita bisa misalkan dari Jakarta terbang ke London. Dia misalkan penerbangan kita 15 jam gitu. Jadi dia dapat terbang dengan 2 set crew dengan maksimum dia bekerja berada di flight deck atau di cockpit itu 12 jam. Lalu dalam waktu 90 hari itu adalah 350 jam, dalam waktu 30 hari adalah 120 jam, dan yang ketiga adalah dalam waktu 1 tahun atau 12 bulan adalah 1050 jam. Untuk kebutuhan pilot pada tahun 2021, di sini jumlah pesawat widebody keseluruhan adalah 37. Yang berarti untuk cockpit crew membutuhkan 296 kapten dan 296 first officer, yang totali berarti membutuhkan 592 pilot untuk jenis pesawat berbadan besar. Lalu untuk pesawat berbadan kecil kita memiliki jumlah pesawat 105, berarti perusahaan ini membutuhkan 525 kapten dan 525 first officer atau co-pilot, yang berarti kita membutuhkan 1050 pilot untuk pesawat bertipe berbadan kecil. Lalu jumlah pilot pensiun untuk di Garuda Indonesia ini usia pensiun pilot adalah 60 tahun. Jadi pada tahun 2021 ini berkisar 30 sampai 50 pilot yang akan pensiun pada tahun 2021. Lalu jumlah pilot di tahun 2021 ini adalah sekitar 1.500 pilot. Yang berarti kalau kita lihat dari kebutuhan pilot pesawat wide body dan pesawat narrow body, total pilot yang dibutuhkan adalah 1.600 lebih. Atau kalau kita hitung di sini 592 ditambah 1.050, berarti kita membutuhkan 1.642 pilot. Lalu jumlah pilot yang akan pensiun pada tahun 2022 hampir menyentuh 90 pilot. Jadi kalau kita lihat dari data ini, kita masih kekurangan pilot 1.600, di mana kita pada tahun 2021 ini kita membutuhkan lebih dari 1.600, sedangkan jumlah pilot pada tahun ini adalah 1.500.
Berarti kita masih minus sekitar 140 pilot, ditambah jumlah pilot yang akan pensiun pada tahun 90 pilot pada tahun 2022. Berarti 140 pilot dikurangi 1040 dikurangi 90, berarti kan 1040 ditambah 90 berarti kan kita 140 ditambah 90 sekitar 230 pilot yang kita butuhkan pada tahun 2022. Karena seperti kita lihat tadi dari slide sebelumnya, kita akan kehilangan 90 pilot pada tahun 2022 dikarenakan pensiun. Lalu untuk kebutuhan cabin crew sendiri, yang berbeda dari pilot, untuk setiap cabin crew mereka dapat terbang dari bermacam-macam tipe pesawat. Misalkan mereka memiliki tipe rating Airbus 330, mereka juga dapat terbang di pesawat 737, CRJ, ATR dan lain-lainnya. Di sini seperti kita lihat pada slide ini, di sini kita akan melihat dari minimum flight attendance. Kalau kita lihat, di mana untuk misalkan pesawat bertipe Boeing 737 seri 800 atau Max, mereka membutuhkan minimum flight attendance standard complement 4 dan standard service adalah 6. Jadi standard complement ini adalah banyaknya jumlah pramugari yang harus dipenuhi dalam jumlah penerbangan tanpa melakukan servis kepada penumpangnya. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini, walaupun kita mengalami pandemi COVID-19, namun Garuda Indonesia harus tetap menyiapkan kurang lebih 140 pilot pada tahun 2022 dikarenakan pertama kita jumlah penerbangan emang ketika pandemi ini akan sempat menurun, namun beriring berkurangnya dari efek pandemi ini, yang dimana kalau kita lihat jumlah kasus per hari pandemi ini sekarang sudah menyentuh dari kita pernah mengalami 11.000 lalu turun ke 6.000 hingga kita pernah mengalami terakhir 3.000 kasus per hari. Jadi kemungkinan keinginan dari masyarakat untuk terbang kembali atau melaksanakan liburan ke depannya akan tetap berjalan. Jadi saran saya kepada pemimpin perusahaan Garuda Indonesia agar tetap merekrut atau jangan malah mengurangi atau melaksanakan PHK kepada pilot itu sendiri. Demikian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.